Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat-sahabat KBRI dimanapun Anda berada? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh kaum muslimin dan muslimah warga negara Indonesia yang berada di Malaysia maupun yang berada di Indonesia. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar dan juga ibadah-ibadah kita juga diterima hingga nanti di penghujung Ramadan. Amin. Kembali lagi sore ini KBRI Kuala Lumpur kita menghadirkan acara live Facebook. Setelah rutin sebelumnya kami menghadirkan beberapa narasumber. Sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Sumarsono atau yang akrab kami sapa Bapak Sony. Beliau adalah atas hukum di KBRI Kuala Lumpur, dan pada sore hari ini beliau akan memberikan informasi ya Pak, sharing informasi mengenai fungsi dan tugas dari atasan hukum dan juga layanan-layanan yang diberikan oleh atasan hukum KBRI Kuala Lumpur. Namun sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan resume dari Bapak Sony, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak. Bapak sehat hari ini ya Pak? Alhamdulillah. Sedikit dulu mas karena puasa. Baik, beliau bernama lengkap Bapak Sumarsono. Kami akrab memanggil beliau Pak Sony. Beliau ini adalah pegawai negeri sipil ya Pak dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, beliau bergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM tahun 1993. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama dan sudah cukup berpengalaman. Dan sebelum ditempatkan di KBRI Kuala Lumpur, beliau ditugaskan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kasubdit Bantuan Hukum Timbal Balik, kemudian sebagai Kasubdit Pelayanan Hukum Pidana. Dan beliau ditugaskan di KBRI Kuala Lumpur sejak tahun 2018 ya Pak ya. Boleh tahu asalnya dari mana Pak Sony? Saya kebetulan dari Jawa nih Mbak. Saya asli Kebumen, tepatnya di Gombong. Gombong, mana suaranya? Yang dari Gombong? Saya mengucapkan salam kepada teman-teman Republik Ngapak, Gombong, Kebumen, Purwokerto, Cilacap, Tegal dan sekitarnya. Baik, itu sedikit pengenalan mengenai Pak Sony. Nanti setelah ini Pak Sony akan menyampaikan informasi mengenai tugas, fungsi dan juga layanan-layanan yang dilakukan oleh atasan hukum di KBRI Kuala Lumpur. Dan bagi kawan-kawan semua yang mau menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya pada kolom komentar, nanti kami akan menjawab. Langsung saja Pak Sony, tanpa berpanjang lebar lagi, mohon informasinya Pak, sedikit penjelasan kepada kami, apa itu fungsi dan tugas atasan hukum dan juga layanan-layanan apa yang diberikan oleh atasan hukum KBRI Kuala Lumpur. Silakan Bapak. Baik Mbak Ika, terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyapa saudara-saudara kami, warga negara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur dan sekitarnya, dan Malaysia pada umumnya. Kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan peningkatan iman di bulan Ramadan ini. Baik Mbak Ika, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ika selaku moderator, perkenalkan diri kembali, saya Sumarsono. Sekarang menjabat sebagai atasan hukum. Tadi ditanyakan apa sih tugas dan fungsi atasan hukum pada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Kuala Lumpur. Secara umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang memang sudah diatur di dalam organisasi tata kerja, tugasnya meliputi 3 bidang utama. Yang pertama adalah melaksanakan koordinasi kerjasama di bidang hukum antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Kemudian yang kedua, kita diberikan tugas untuk melaksanakan perlindungan dalam hal status kewarganegaraan, utamanya adalah warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai tugas pelayanan di bidang konsultasi dan bantuan hukum.
Namun demikian pada praktiknya di antara 3 tugas utama itu yang paling menonjol adalah tugas pelayanan perlindungan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur. Mungkin sebagaimana kita ketahui tiap hari Kedutaan Besar Republik Indonesia ini melayani 500 sampai dengan 1000 orang yang istilahnya mondar-mandir di Kedutaan Besar Kuala Lumpur. 100 sampai dengan 150 diantaranya adalah mereka yang mempunyai kepentingan dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh atas hukum. Pelayanan apa itu? Pelayanan utama terkait dengan kewarganegaraan yang pertama adalah banyaknya warga negara Indonesia di Kuala Lumpur dan sekitarnya, utamanya di Malaysia ini adalah mereka yang mempunyai status undocumented. Undocumented bahasa kitanya gampangnya kalau teman-teman menyebut ya tidak mempunyai dokumen atau kasarnya kosongan lah begitu ya. Mungkin teman-teman TKI, teman-teman WNI di Malaysia lebih akrab dengan istilah kosongan. Ya kami sebut sebagai kosongan biar kita tidak repot lah dalam hal pembahasan. Lantas bagaimana pelayanannya? Yang pertama adalah kita memberikan atau menerbitkan surat keterangan status kewarganegaraan. Kita memberikan keterangan status warga negara Indonesia kepada saudara-saudara kita yang kosongan ini, ya, usia dewasa yang kosongan tidak punya dokumen apa-apa. Semestinya di Malaysia atau di luar negeri dia itu harus mempunyai paspor. Tapi kenyataannya banyak saudara-saudara kita tiap hari berdatangan ke kedutaan, mereka tidak mempunyai paspor sehingga mereka mengurus SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Tapi teman-teman TKI, teman-teman WNI agak sulit membedakan paspor atau SPLP. Tapi intinya adalah SPLP. Jadi kami menerbitkan surat keterangan status warga negara Indonesia kepada pemohon yang merupakan salah satu syarat sebagai dokumen penerbitan SPLP. Kemudian yang kedua, kita juga menerbitkan surat keterangan status kepada anak-anak warga negara Indonesia yang kosongan ini. Karena bagaimanapun yang namanya anak lahir di Malaysia ini kan berbeda dengan lahir di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin bisa didaftarkan langsung ke catatan sipil atau mungkin juga ada kelurahan, ada RT, ada RW. Sementara kalau di Malaysia hampir anak seorang ya yang orang tuanya, ibunya, bapaknya atau kedua-duanya adalah kosong, selalunya ke bawahnya adalah kosong. Nah, kami menerbitkan surat keterangan status ya, warga negara Indonesia kepada anaknya itu untuk membuat dokumen SPLP. Sekali lagi, dokumen yang diberikan nantinya adalah SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Jangan lantas orang yang mohon maaf tidak mempunyai dokumen yang sah datang ke kedutaan langsung mintanya paspor. Semestinya adalah SPLP. Kemudian yang ketiga, kami juga menerbitkan surat keterangan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia. Mereka ini biasanya adalah para pemegang IC merah. IC merah kalau bahasa Indonesia gampangnya adalah KTP penduduk tetap. Nah, di antara mereka sebagian tidak mempunyai paspor atau paspornya sudah hilang atau paspornya sudah expire namun tidak pernah diperpanjang. Nah, kami bertugas untuk memberikan surat keterangan penegasan status kembali bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang mempunyai dokumen izin tinggal di Malaysia yang sah sehingga kepadanya layak diberikan paspor. Nah, ini juga untuk warga negara Indonesia di Malaysia juga harus diperhatikan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dibunyi pasal yang mengatur terkait kehilangan adalah bahwa seseorang yang 5 tahun berturut-turut ya tinggal di luar negeri, tidak dalam penugasan dinas negara atau alasan lain yang bersangkutan bisa kehilangan kewarganegaraannya. Nah, termasuknya adalah teman-teman warga negara Indonesia di Malaysia. Jangan sampai 5 tahun tinggal berturut-turut di sini tidak pernah melaporkan kepada kedutaan besar. Kemudian pelayanan kewarganegaraan yang keempat adalah kami mencatat ya orang-orang atau warga negara Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya.
Jadi orang-orang yang melepaskan kewarganegaraannya sudah mendapatkan sijil kewarganegaraan Malaysia, semestinya tidak begitu saja berubah menjadi statusnya, tapi harus dicatatkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dalam hal ini yang menangani adalah Atase Hukum. Kemudian Atase Hukum akan melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM agar paspor yang diserahkan kepada kita dilaporkan untuk diterbitkan surat keterangan tentang daftar nama orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ini terkait dengan pelayanan kewarganegaraan. Kemudian terkait dengan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, memang kami akui ini masih belum efektif atau belum bisa berjalan secara baik lah. Karena memang adanya kendala COVID, kemudian juga tidak adanya pelayanan langsung dari tahun 2020 kemarin. Ya, jadi paling tidak kami membuka kepada warga negara Indonesia yang mempunyai permasalahan hukum, baik itu mengenai pernikahan, perceraian, atau waris atau apa, silahkan karena memang tidak bisa datang langsung, kirim saja pertanyaan-pertanyaan itu kepada kami di Kedutaan Besar melalui nomor WA kami atau WA hotline pelayanan Atase Hukum. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di layar, ada running text di situ, ada nomor hotline WA Atase Hukum. Nomornya adalah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin demikian kurang lebihnya Mbak Ika, kurang lebih tugas pokok dan fungsi Atase Hukum pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Baik Bapak, jadi terima kasih tadi sekilas Pak Sony sudah menjelaskan berbagai layanan yang diberikan oleh Atase Hukum di KBRI Kuala Lumpur. Ya. Saya yakin ini Pak pasti sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin akan lebih baik kalau kita kupas satu persatu ya Pak ya, supaya kawan-kawan juga lebih paham. Baik. Tadi yang pertama Pak terkait dengan layanan SPLP ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman juga perlu mengetahui, saya ini ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki dokumen di sini, yang kosongan, tetap bisa membuat SPLP dengan menggunakan KTP, begitu ya Pak ya, KTP, kartu keluarga, ijazah ataupun dokumen kewarganegaraan lainnya. Nah, dokumen-dokumen ini nanti yang akan dicek ya Pak ya oleh kami akan verifikasi, kemudian juga kami akan melakukan wawancara. Baik, jadi nanti setelah diwawancara dan diyakini bahwa dia adalah benar-benar warga negara Indonesia, baru bisa diberikan yang namanya keterangan status kewarganegaraan Indonesia. Surat keterangan status kewarganegaraan Republik Indonesia untuk pengurusan SPLP. Betul Mbak Ika, seperti itu. Jadi memang ada dua fungsi ya Pak di sini untuk pengurusan SPLP. Jadi ada bagian imigrasi. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki salinan paspor yang lama atau SPLP yang lama, kemudian mau membuat SPLP baru, itu nanti larinya pilihannya adalah ke Atase Imigrasi. Sementara yang tidak memiliki dokumen, nanti akan dibantu pengurusannya dilayani oleh bagian hukum. Betul. Konteks yang dilayani oleh Atase Hukum dalam hal ini adalah loket 22 ya, loket pelayanan kewarganegaraan adalah yang tidak mempunyai dokumen paspor ya. Sekali lagi, jadi kepada saudara-saudara kami yang di Malaysia paspornya karena hilang lah, atau karena ditahan oleh majikan, atau ditahan oleh agen, atau rusak, ya. Kalau sampai tidak ada salinannya, tidak ada gambar paspor lama, silahkan gunakan KTP yang seperti tadi disebut, KTP, kartu keluarga, ijazah, surat nikah, atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut diterbitkan oleh instansi di Indonesia. Apakah harus asli? Kami ya seyogianya memang harus dokumen asli. Namun demikian kalau memang tidak asli tidak apa-apa. Karena bagaimanapun Mbak, kami juga tidak serta-merta menerima orang yang datang mengaku saya warga negara Indonesia lantas kita terbitkan surat keterangan status kewarganegaraannya. Tentunya kami akan melalui proses wawancara. Dan proses wawancara itu kami tuangkan dalam bentuk berita acara wawancara. Kami ingin menanyakan bagaimana sih bagaimana sih sejarahnya sampai kehilangan dokumen, apakah karena hilang begitu saja atau apa.
Biasanya kami akan menanyakan identitas yang bersangkutan, nama yang bersangkutan, kemudian kami juga akan menanyakan asal-usul daerahnya, kemudian kita juga tanya bapak ibunya, kemudian juga kita tanya bagaimana yang bersangkutan bisa sampai ke Malaysia, kemudian di sini apa yang dikerjakan, kenapa sampai bisa bertahun-tahun. Seperti itu memang yang kami lakukan agar kami tidak, dalam tanda petik ya, kebobolan, karena bagaimanapun kami beberapa kali ada warga negara asing ya, karena mempunyai istri orang Indonesia, dia menyamarkan diri ya identitasnya ya, menjadi warga negara Indonesia. Biasanya mereka sudah di training, namanya siapa, orang tuanya siapa, tinggalnya di mana. Tapi ketika kami tanya bagaimana sekolahnya dulu, ya, di mana SD-nya, di mana SMP-nya, di mana SMA-nya, biasanya mereka akan kesulitan. Nah, dari hal seperti itu kita bisa menyaring bahwa orang yang mengaku-ngaku sebagai warga negara Indonesia, kita pastikan atau kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai ada yang mendapatkan surat keterangan status sebagai warga negara Indonesia, lantas bisa membuat SPLP, lantas ke Indonesia. Jadi ini intinya adalah memfilter agar orang-orang yang diberikan status warga negara Indonesia adalah benar-benar sebagai warga negara Indonesia. Mungkin begitu Mbak. Baik Bapak, ini kita sambil memberikan penjelasan, Pak Sony memberikan penjelasan, sudah ada juga pertanyaan masuk. Oh, dan tadi yang masuk. kebetulan juga disinggung oleh Pak Sony mengenai kalau paspor ditahan majikan atau gitu. agen gitu. Ini ada yang bertanya Pak. Mau tanya Pak, kalau memang pekerja rumah tangga itu memangnya paspornya harus disimpan oleh majikan ya Pak? Kalau menurut aturan tentunya tidaklah yang namanya paspor itu dipegang oleh majikan. Justru semestinya adalah majikan cukup memegang kopi dari paspor tersebut. Namun demikian, bagaimanapun kan kita terutama yang di Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak bisa mengontrol. Apalagi yang namanya pekerja yang istilahnya rumah tangga. Tapi semestinya kalau memang bisa sampaikan kepada majikan bahwa paspor memang harus dipegang oleh yang bersangkutan. Namun demikian karena kekhawatiran dari pihak majikan, pihak agen, dan jujur saja kita juga sering mendengar banyaknya istilahnya orang-orang yang kabur dari majikan. Ya, kalau seandainya memang semuanya saling bisa dipercaya, mungkin ini bisa dilaksanakan. Namun demikian, karena memang kekhawatiran dari masing-masing pihak, sehingga paspor dipegang oleh majikan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik Pak, kalau paspornya hilang, paspor hilang nih Pak, semisal itu berarti bisa membuat SPLP baru dengan dokumen yang ada, semisal KTP, KK, atau harus ditinjau dulu nih Pak, paspornya paspor seperti apa yang hilang? Apakah memang dia punya permit di sini, paspor hilang seperti apa pengurusannya? Terus kalau memang dia melancong, paspor hilang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Semestinya ya seseorang yang memegang dokumen asli ya, sebelum dokumen asli itu dipergunakan, seyogyanya memang harus di-copy dulu lah. Harus ada yang namanya duplikat dari dokumen itu. Sewaktu-waktu hilang, sewaktu-waktu tiba-tiba tercecer, kita punya kopinya. Kembali ke masalah apakah bisa diterbitkan paspor kembali, sebenarnya bisa. Sepanjang satu, yang bersangkutan harus melaporkan kepada polis. Kemudian yang kedua, harus ada salinannya, salinan atau fotokopi paspornya dan fotokopi permit yang masih berlaku. Jadi tidak perlulah ke atas hukum, dia bisa langsung dilayani oleh atas imigrasi. Namun demikian kembali juga melalui proses istilahnya wawancara ya, apakah itu memang hilang betul atau dalam tanda petik memang sengaja dihilangkan atau memang sebab lain, karena memang jujur aja 1001 macam karakter warga negara Indonesia ada di Malaysia. Baik Bapak, jadi semoga cukup jelas ya buat kawan-kawan semua. Jadi semisal paspornya hilang di sini dan punya izin tinggal atau permit kerja di sini, semisal lagi bekerja dalam perjalanan ke tempat kerja ternyata hilang, tercecer, maka harus membuat surat laporan polis dulu.
Setelah itu baru mengajukan untuk permohonan paspor yang baru. Nah seperti itu. Nah kalau bagi yang memang melancong di sini gitu ya Pak, melancong kemudian akhirnya malah bekerja di sini bertahun-tahun habis masa berlaku paspornya sudah habis, kemudian hilang. Nah ini lain cerita lagi Pak tentunya. Boleh saya tambahkan Mbak Ika? Silakan Pak. Jadi kebetulan saya atas hukum. Saya sebenarnya kalau memang bisa menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia di Malaysia, ya yang pertama adalah taati aturan hukum setempat. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar peribahasa di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kan begitu. Artinya kalau kita memang mau melancong, melancong saja. Kalau memang mau bekerja, bekerja saja. Artinya kalau memang bekerja itu kan ada proses rekrutmen sampai dengan proses penempatan. Itu tentunya ada jalurnya. Kemudian kalau memang mau melancong, mau main kan maksimal dalam 1 bulan. Selepasnya ya sudah pulang. Jangan seperti yang di loket tiap hari pasti ya selalu ada. Awalnya melancong tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang beranak, pianak di sini tidak mempunyai permit. Tapi memang nasib baik tidak pernah terkena operasi dari pihak imigrasi Malaysia. Tapi itu adalah pelanggaran. Artinya ya jangankan melanggar di negeri orang, melanggar hukum di Indonesia pun ada sanksi hukum. Jadi harapan saya jangan sampailah ya teman-teman atau warga negara Indonesia terkena sanksi hukum dalam konteks pelanggaran keimigrasian. Tiap hari kedutaan besar kan selalunya mendapatkan laporan dari berbagai macam depo. Ini daftar nama warga negara Indonesia yang ditahan karena pelanggaran keimigrasian. Artinya janganlah kita berjumpa di depo, tapi lebih baik berjumpa di kedutaan besar. Urus lagi belum ditangkap atau urus sebelum apes. Mungkin begitu. Baik Pak, ya terima kasih. Tadi sedikit ujangan dari Pak Sony. Jadi marilah kita sama-sama taati peraturan. Kalau memang sini melancong ya ikutilah aturannya, kembalilah sebelum waktu yang habis gitu. Baik Pak, tadi yang layanan pertama Pak ya, paspor SPLP untuk yang dewasa itu, dewasa yang tidak memiliki salinan paspor maupun SPLP. Nah selanjutnya ini kita beranjak Pak ke layanan selanjutnya. Ini yang paling banyak sekali mendapat pertanyaan nih. Kita terima pertanyaan nih Pak di media sosial KBRI nih, di Facebook khususnya nih terkait dengan SPLP anak Pak. Nah SPLP anak ini kan banyak sekali nih Pak pertanyaan. Bagaimana sih caranya untuk bisa membuat SPLP anak? Nah, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Apakah orang tuanya harus punya SPLP dulu, kemudian apa yang harus disiapkan Pak oleh orang tua nih untuk menguruskan SPLP anak? Silakan Pak Sony. Masalah SPLP anak ini ibarat gunung es ya, puncaknya mungkin sedikit, tapi ternyata di bawah itu banyak. Artinya, ya memang sudah kodrat kali ya, fitohnya manusia bahwa manusia ini akan melangsungkan keturunan. Artinya, biar dia kosongan, apalagi yang memang resmi di sini tentunya ingin melaksanakan pernikahan. Dan pernikahan tentunya adalah membangun rumah tangga dan punya anak. Tapi menjadi kendala dan menjadi permasalahan tersendiri adalah bagi bapak ibu yang tidak mempunyai dokumen atau kosongan, lantas menikah kemudian mempunyai anak. Nah, kalau saya dari awal semestinya, wahai saudara-saudaraku, warga negara Indonesia, kalau memang ingin menikah, tentunya menikahlah dengan aturan yang sesuai. Kalau memang mau menikah, ya pulang dululah ke Indonesia. Itu kalau memang bisa. Kalau memang tidak bisa, ya urus dengan baik dan benar paspor dan permitnya sehingga bisa istilahnya numpang nikah di Malaysia. Namun demikian, peraturan Malaysia itu bagi warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia tidak bisa menikah di Malaysia. Dia harus pulang dulu. Tapi kalau memang ternyata jodohnya salah satunya adalah warga negara Malaysia, yang bersangkutan bisa memilih hukum mana yang akan dijadikan sebagai dasar pernikahan. Tapi ini untuk yang punya paspor dan permit yang berlaku. Masalahnya adalah bagaimana terhadap mereka yang tidak memiliki paspor. Kosongan. Tapi terserahlah bagaimana teknis
menikahnya, karena memang menikah boleh juga dibilang merupakan juga ranah pribadi ya. Saran saya memang, ini saran saya ya, kalau memang mau menikah dipikir ulang, jangan sampai nanti menyesal menjadi mempunyai anak, kemudian anak menjadi kosongan juga. Kan kita juga tidak mau ya miskin, mohon maaf miskin, bawahnya miskin, atau orang tuanya kosong, anaknya kosong. Kita tentunya fitrahnya kan anak saya harus lebih baik. Jadi pendeknya begini, teman-teman, saudara kami, seluruh warga negara Indonesia di Kuala Lumpur, terlepaslah proses pernikahannya. Yang penting kalau seandainya akan mempunyai anak, nikah secara siri lah, kasar saja ngomong. Kemudian anak sudah mulai ada di dalam kandungan. Anak dalam kandungan ini harusnya memang bukan dilaporkannya, berobatlah dari awal. Kenapa berobat? Karena memang biar ada catatan dari hospital yang menyatakan bahwa anak adalah anak kandung dari ibu. Nah, nanti sampai dengan melahirkan, ya, nanti ada surat dari hospital. Nah, surat dari hospital inilah dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk mengurus anak ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi, kalau seandainya memang akan mengurus, kalau memang ibunya kosongan, pastikan bahwa ibunya memang harus mempunyai dokumen dulu. Ya, ibunya udah punyanya dokumen apa? SPL, tentunya nantinya keluarnya akan SPLP ya. Bawalah KTP atau KK atau apa, kita tertibkan dulu dokumen ibunya, lantas nanti tinggal anaknya. Anaknya apa dokumen yang harus dipenuhi? Yang pertama tadi, kalau memang ada surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengandung sampai dengan melahirkan anak. Bagaimana kalau ternyata anak lahir di kongsi umpama karena ibu karena keterbatasan ya, karena keterbatasan tidak bisa berobat, tidak bisa ke hospital. Ketika lahir ya, mohon dengan sangat di situ kan tentunya ada ketua kongsi atau ketua kampung. Nah, saling bergotong royong, ketua kampung atau ketua kongsi menerbitkanlah surat keterangan lah yang menyatakan bahwa telah lahir seorang anak dari pasangan ibu bernama A dengan ayah bernama B. Ya, ini hanya dokumen awal untuk membantu yang bersangkutan, ya, untuk mendapatkan dokumen. Syukur-syukur kalau yang bersangkutan didaftarkan ke JPN. Sebenarnya JPN juga memberikan kemudahan pada peristiwa kelahiran yang ada di Malaysia. Dengan catatan memang dokumen ayah dan dokumen ibu harus jelas dulu. Jangan ke JPN dalam keadaan kosong, ayahnya kosongan, ibunya kosongan, anaknya juga tidak lahir di hospital. Ya, ini kan istilahnya tidak ada sandaran hukum. Nah, syarat-syarat itu nanti akan dibawa ke kedutaan. Kalau seandainya nih, karena memang di kongsi atau di ketua kampung tidak ada yang mencatatkan, bolehlah berdasarkan hukum Malaysia ada yang namanya akuan sumpah yang dibuat oleh Pesuruhjaya Sumpah. Nah, pilih dokumen yang paling memudahkan, apakah surat akuan sumpah dari Pesuruhjaya Sumpah, ataukah surat dari kepala kampung atau kepala kongsi yang menyatakan bahwa dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang bernama AB. Datang ke kedutaan lah, pastikan SPLP ibunya dibuat, lantas kami di loket kewarganegaraan 22 kami akan membantu menerbitkan dokumen anak. Yang pertama syaratnya tadi, satu, isi surat permohonan. Kemudian dua, buat surat pernyataan bertanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa ibu dengan data identitas ABCD melahirkan anak dengan identitas ABCD, kemudian dicantumkan ayah biologis. Kalau memang ada surat nikah yang sah, nanti kami akan istilahnya cantumkan nama ayahnya. Kalau memang tidak, ya nama ayahnya nanti akan kosong. Nah, surat ini nanti akan timbul menjadi namanya surat keterangan status kewarganegaraan si anak tersebut. Nah, SK ini, surat keterangan status kewarganegaraan ini akan dijadikan sebagai basic dokumen atau dokumen dasar untuk kita rujuk ke bagian konsuler di kedutaan, sehingga nanti akan diterbitkan namanya surat bukti pencatatan kelahiran.
nanti itu resmi. Nah, dari SPPK ini nanti kalau seandainya pulang ke Indonesia sana akan ditingkatkan menjadi surat atau akta kelahiran kependudukan Indonesia. Nah, ini bagaimana kita bisa istilahnya berusaha untuk melindungi bahwa hak seorang anak yang lahir ke dunia ini adalah mempunyai dokumen atau mempunyai identitas diri. Itulah kurang lebih yang kita lakukan di kedutaan di KBRI Kuala Lumpur untuk memberikan pengakuan dan status identitas anak yang lahir di Malaysia dari orang tua yang dalam tanda petik tidak mempunyai dokumen atau kosongan. Baik Pak Sony, ini semoga jelas ya kawan-kawan semua. Kalau boleh saya ringkas ya Pak ya. Kepanjangan, mohon maaf ya. Gak apa-apa Pak. Kalau boleh saya ringkas nih Pak. Jadi dokumen apa saja yang diperlukan untuk kawan-kawan semua yang memiliki anak untuk menguruskan SPLP anaknya. Jadi yang harus dipastikan adalah orang tuanya, ibunya memiliki dokumen, yaitu SPLP, punya SPLP. Nah kemudian untuk menguruskan SPLP anak harus dipersiapkan, boleh salah satunya ya Pak ya? Boleh salah satunya. Ini sudah akuan sumpah atau surat dari kepala kampung. Betul. Jadi yang pertama ada surat akuan sumpah atau surat dari kepala kampung. Kemudian kalau dari klinik saja boleh Pak? Harus ada surat keterangan. Harus tetap ada karena klinik ini kan sebenarnya hanya pengantar untuk kepala kampung. Baik, jadi boleh dipilih. Atau kalau dari JPN lebih baik lagi. Alhamdulillah. Saya tadi nggak singgung, kalau ada dari JPN kami tutup mata. Tentunya JPN yang memang benar-benar valid ya, dokumen asli dari JPN. Baik, jadi kalau ada tadi itu semua dokumennya, boleh salah satunya, boleh akuan sumpah, boleh apa dari JPN, kemudian juga ada dari surat kepala kampung ya Pak ya. Yeah. Itu dilampirkan semua dan kawan-kawan bisa mendaftar secara online. Jadi seluruh layanan KBRI itu dilakukan secara online melalui antrean.kbrikl.id untuk semua layanan melalui antrian online. Begitu ya Pak ya? Ya, tapi boleh saya tambahkan, khusus untuk anak ini Mbak, selain online kami juga memberikan kemudahan lah. Karena kalau nanti anak kelamaan juga kasihan. Kalau anak silahkan pakai online, kami terima dengan senang hati. Tapi kalau memang mau walk in juga akan kami layani. Wow. Khusus untuk yang anak. Ini satu keistimewaan lagi nih kawan-kawan. Jadi kalau memang untuk anak khusus ya Pak ya, Ya, khusus untuk pengurusan SPLP anak, silahkan datang ke KBRI pun nanti akan dibantu dilayani, gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul Pak. Wah, terima kasih banyak nih Pak. KBRI Kuala Lumpur semakin hari semakin oke nih Pak. Ya, kita intinya adalah ingin memudahkan, terutama adalah anak-anak ya. Anak-anak kalau memang bisa juga pelayanannya kita buat yang tercepat. Namun demikian karena memang begitu banyak orang yang mengantri pelayanan, ternyata juga anak tetap 1 hari nih selesainya. Makanya kami sarankan kalau nanti ada yang akan mengurus SPLP anak secara walk-in, kami sarankan untuk berangkat lebih awal Mbak. Karena nanti ada beberapa loket yang harus dilewati. Yang pertama adalah SPLP untuk ibunya dulu kalau seandainya memang ibu. Ibunya belum memiliki ibunya sih sudah SMP, selesai ya. Kemudian ke loket 22 untuk menerbitkan surat keterangan status kewarganegaraan bagi anak. Kemudian kami juga menerbitkan surat pengantar untuk penerbitan SPPK, surat bukti pencatatan kelahiran ke konsuler. Kemudian juga kami menerbitkan satu surat untuk anak, yaitu surat pengantar check out memo untuk pembayaran kompon ke Jabatan Immigration Malaysia. Baik Pak, ini semoga sudah jelas ya kawan-kawan semua. Jadi sudah sangat dipermudah sebenarnya oleh KBRI untuk pengurusan SPLP anak. Nah, untuk kasus selanjutnya nih Pak, banyak juga nih kami terima pertanyaan dari kawan-kawan nih, semisal masih terkait dengan anak Pak. Semisal anaknya belum memiliki dokumen SPLP dan di sini hanya bersama ayahnya saja. Nah, ini si ayah mau pulang ke Indonesia, semisal nih Pak ya, sudah ikut program rekalibrasi, kemudian mau menguruskan SPLP anaknya, tapi istrinya tidak ada, jadi hanya dengan ayah saja Pak ini Pak. Bagaimana ini Pak solusinya? Kawan-kawan minta solusi Pak ini Pak. Ya, solusinya ya, Solo atau Solu nih? Karena Solo ya, mestinya Solo. Karena kalau di HP pelayanan, Pak, bagaimana solusinya Pak? Baik Mbak Ika, kalau yang ini memang sampai hari ini boleh dibilang belum ada obat atau solusi yang tepat.
Sebenarnya ada solusi yang paling gampang dan jitu. Bagaimana seorang anak ya yang tidak sama ibunya dibawa pulang ke Indonesia. Ya. Satu sebenarnya yang paling aman, tes DNA. Ya, Berat itu Pak. nah itu masalahnya. Tes DNA dari rumah sakit atau lab kimia di Kuala Lumpur yang menyatakan apakah ada kesesuaian antara gen anak dengan gen ayah. Kalau memang itu sesuai, sudah kami tutup mata juga akan memberikan keterangan. Dan pihak Jabatan Imigrasi Malaysia juga saya yakin sudah tidak mempertanyakan lagi. Kalau seandainya ada hasil tes genetik ya yang menerangkan bahwa gen ayah dan gen anak adalah identik lah ya, satu tipe. Tapi permasalahannya adalah berapa biaya untuk itu. Betul. Sementara ya kami juga menyadari teman-teman untuk bisa pulang ke Indonesia juga nggak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Nah, memang secara administrasi ataupun secara hukum ini ada boleh dibilang dilema ya. Jadi saran saya yang pertama adalah coba dicari dulu ibunya ya. Karena banyak pemohon yang ayahnya membawa anak datang ke loket kami menyatakan ibunya tidak bisa dihubungi, ibunya menyerahkan begitu saja, ibunya kabur atau macam-macam alasan. Ya, kami paham lah. Karena yang namanya rumah tangga itu jangankan ya, mohon maaf, rumah tangga yang boleh dibilang berkecukupan saja tidak menjamin dia itu tidak lepas dari konflik. Apalagi ya mohon maaf ya di Malaysia yang pertama rumah tangga dibangun dengan pernikahan yang boleh dibilang siri begitu ya. Kemudian yang kedua juga orang-orang yang istilahnya suami atau istri juga boleh dibilang ya, saya sih nggak bilang bahwa dia itu kurang ya, tapi paling tidak dia ini di sini kan bekerja. Namanya suami istri bekerja, semuanya fokus untuk mencari uang sehingga anak kadang kurang. Dan pada prakteknya banyak yang boleh dibilang terjadi keretakan rumah tangga. Karena memang awalnya diikat dengan nikah siri ya, ketika mereka pisah juga pisah begitu saja. Inilah bahayanya menurut saya nikah siri, terutama untuk teman-teman yang ada di Malaysia. Kalau memang bisa nikah siri ya jangan nikah siri saja. Kalau memang bisa ya ada perjanjiannya lah, atau ada boleh dibilang istilahnya janji tertulisnya. Kalau seandainya nanti ada perceraian, bagaimana mengatur atau tanggung jawab anak. Kalau saran saya kembali ke awal, coba dicari dulu ibunya. Kalau ibunya masih ada di Malaysia, ya pelan-pelan lah. Itu kan boleh dibilang urusan rumah tangga. Kalau boleh dibilang demi anak. Masa iya? Sekali ini, wahai ibuku, wahai istriku datang ke kedutaan untuk mengurus SPLP dan dokumen lain sampai yang bersangkutan bisa pulang ke Indonesia. Selepasnya pisah lagi juga nggak apa-apa. Demi anak. Artinya, coba dirujuk kembali dengan ibunya. Beda kalau yang bersangkutan memang ibunya sudah ada di Indonesia. Kalau sudah ada di Indonesia dan semuanya memang baik-baik hubungannya, ibunya yang pertama ya harus membuat surat keterangan dari kampung yang menyatakan bahwa benar saya adalah ibu dari seorang anak bernama siapa gitu ya, si X. Dan memang betul bahwa saya telah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama Y, merupakan ayah biologis dari si anak tersebut. Nah itu harus resmi Mbak di sana, dan harus ada saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Ini yang memang kadang-kadang berat, tapi paling tidak kalau yang bersangkutan ada di Indonesia, di situ kan mungkin ada kakaknya atau ada adiknya atau ada orang tuanya yang bisa menjadi saksi. Dan surat itu harus dibuat oleh kepala kampung secara berjenjang. Istilahnya dari RT, dari RW sampai dengan kelurahan. Itu dokumen pertama yang harus ada. Dengan catatan ini memang nikahnya benar loh ya. Kemudian juga harus ada surat nikah, lampirkan itu surat nikahnya kalau memang ada surat nikah Indonesia. Nah ini juga PR juga, ternyata di Kuala Lumpur dan sekitarnya banyak pertukaran surat nikah yang boleh dibilang juga asli tapi ternyata palsu. Tapi itu persoalan lain lah. Kemudian
Si ibu ini juga harus membuat surat pernyataan bertanggung jawab mutlak di atas materai, 10.000 kalau sekarang. Intinya adalah menerangkan identitas diri, identitas anak, kemudian juga identitas ayah biologis. Nah, di situ ya, surat pernyataannya ada 3 poin utama. Yang pertama menyatakan bahwa anak yang bernama X itu adalah anak saya biologis yang sekarang ada di dalam penjagaan ayahnya. Itu yang pertama bunyinya. Yang kedua, dia menyatakan bahwa kalau seandainya dengan nanti dibawanya pulang ke Indonesia anak tersebut ternyata ada konflik, ada yang berkeberatan, silahkan menggugat kepada saya dalam arti adalah ibunya, melalui jalur hukum yang benar di wilayah pengadilan di mana yang bersangkutan berdomisili. Nah, ini beberapa solusi yang kami tawarkan, tetapi ada kata tetapi. Semua tergantung pada Jabatan Imigrasi Malaysia. Apakah Jabatan Imigrasi Malaysia pada saat pembayaran kompon dan saat perlintasan pintu keluar itu diberikan laluan atau tidak, kami memang di luar, istilahnya di luar kewenangan kami. Kami hanya berusaha membantu. Tapi itulah kondisinya. Baik, jadi tadi ada solusi sebenarnya Pak ya. Ada solusi. Ada solusi bagi yang ada anak, kemudian hanya dengan bapaknya saja di sini. Ya mungkin yang pertama langkahnya adalah coba berusaha dulu mencari ibunya, Betul. dihubungi kembali. Kemudian kalau memang ternyata sudah di Indonesia, kan banyak juga nih Pak yang sudah pulang duluan ibunya ke Indonesia dan bisa dihubungi, minta untuk membuat surat pernyataan bahwa benar anak ini adalah anaknya, kemudian ada saksinya juga. Dan surat keterangan dari perangkat desa ya Pak ya di perangkat situ. desa di tempat tempat istrinya, di tempat tinggal. Betul. Kalau itu memang ada surat nikahnya juga dilampirkan. juga. Baik, itu tadi sebenarnya sudah ada kemudahan di situ. Namun kembali lagi seperti Pak Sony sampaikan, ketika akan keluar dari Malaysia, kembali lagi nanti Jabatan Immigration yang akan melakukan pengecekan Betul. mengenai kelolosan boleh pulangnya atau tidak, itu dikembalikan lagi kepada Jabatan Immigration Malaysia, begitu ya Pak ya? Satu lagi ditambahkan Mbak tadi terkait dengan persyaratan, setelah dokumen-dokumen yang dari Indonesia itu datang, kami juga akan mensyaratkan satu lagi, surat akuan sumpah dari Pesuruhjaya Sumpah yang menyatakan bahwa ayah dan ibu atau bapak ibu si anak adalah memang betul ya, adalah pasangan suami istri, kemudian punya anak yang namanya si X tadi. Baik, berarti ini juga berlaku. Agak beribet kalau seandainya ayah yang membawa pulang ke Indonesia, karena sangat-sangat tidak disarankan lah kalau seandainya ada seorang ayah istilahnya membawa pulang anak. Baik Pak, apa ini juga berlaku kalau neneknya semisal Pak? Apakah sama ya Pak? Termasuk neneknya orang lain Bapak. Karena gini, secara hukum ayah biologis dari seorang anak yang memang menikah siri ya, itu kedudukan di dalam hukum kan sebenarnya sebagai orang lain. Sama halnya dengan nenek, sama halnya dengan yang lain. Kecuali memang dia dibuktikan dengan surat nikah. Itu sih, dalam konteks ini ya, dalam konteks administrasi kepulangan ke Indonesia. Oke, baik, jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, semoga jelas untuk kawan-kawan semua. Ini masih terkait anak juga nih Pak. Iya. Kalau yang menikah dengan warga negara Malaysia, semisal ada WNI menikah dengan WNA, kemudian anaknya lahir di Indonesia, nah itu statusnya seperti apa Pak? Apakah surat kelahirannya Indonesia atau bagaimana sih Pak kalau seperti itu Pak? Iya. Ini terkait dengan kawin campur ya. Yang disebut dengan kawin campur adalah kawin pernikahan resmi ya, yang pasangan tersebut adalah melibatkan lebih dari satu warga negaraan, umpama Malaysia dengan Indonesia. Kalau seandainya menikah seorang ibu warga negara Indonesia dengan seorang ayah warga negara Malaysia, tentunya dia harus menundukkan diri dulu Mbak, ke hukum mana dia akan tunduk. Umpama nikahnya di Indonesia, tentunya hukum Indonesia yang berlaku. Kalau Malaysia, tentunya hukum Malaysia. Nah, terhadap dokumen pernikahan itu harus disahkan. Ini yang mungkin teman-teman juga sering lupa ya. Dokumen pernikahan harus disahkan. Kalau memang di Malaysia tentunya oleh Kementerian Luar, ya, Kementerian Luar Negerinya Malaysia, kemudian ke KBRI. Kalau seandainya dia menikah dan mempunyai anak di Indonesia, tentunya dia surat-surat tersebut harus dilegalisir. Yang pertama adalah legalisasi di
instansi di mana yang bersangkutan menerbitkan. Kalau memang sijil kelahiran, akta kelahiran ya akta kelahiran, di mana kantor terbit. Kalau memang surat nikah di KUA mana. Kemudian secara berjenjang harus legalisir di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, kemudian Kedutaan Besar Republik Indonesia. Artinya, kalau seandainya ada perkawinan campur, kalau anak lahir di Indonesia untuk bisa dipergunakan di Malaysia tadi harus dilegalisir. Jadi artinya sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin yang masalah adalah kalau seandainya pernikahannya tidak selesai, tidak resmi. Kalau pernikahan tidak resmi, memang itu adalah problem yang sangat berat. Ya, jangankan antar warga negara, sesama warga negara saja Indonesia dengan Indonesia di Malaysia juga bermasalah. Apalagi kok kita mohon maaf menikah dengan warga negara lain tidak dengan cara menikah yang sah. Ini juga boleh dibilang warning juga buat istilahnya warga negara Indonesia, banyak WNI kita ya, gadis yang menikah dengan istilahnya pria dari Malaysia, bahkan ada dari Bangladesh, dan ada yang dari Myanmar, tapi semuanya tidak mempunyai dokumen. Artinya hati-hati, anak kalian terancam status kewarganegaraannya dan terancam kesulitan di dalam mengurus dokumen-dokumen tadi. Termasuk juga dengan yang kosongan juga, wah kalau bisa jangan menikah. Kalau memang bisa jangan menikahlah di sini. Apalagi sesama kosongan. Apalagi sesama kosongan, menikah dululah di Indonesia. Nanti datang lagi ke Malaysia dengan prosedur yang benar, dokumen yang betul. Betul. Jadi ini memang banyak pertanyaan yang masuk ini Pak terkait anak juga, kemudian masalah perkawinan juga. Tadi kita singgung sedikit masalah perkawinan. Jadi banyak juga nih Pak pertanyaan kalau mau menikah kosongan seperti apa di sini? Kami tidak sarankan ya Pak ya untuk menikah yang kosongan yang di sini. Kalau bisa. Intinya kami tidak menganjurkan, tidak menyarankan. Namun demikian kalau seandainya, ya namanya seandainya, ini emergency ya, emergency. Nikah secara siri ya harus ada saksinya, harus ada dokumentasinya. Dan kalau memang bisa, bolehlah kalian buat apa yang disebut dengan surat perjanjian pranikah. Nanti kalau seandainya ada isbat nikah, apakah itu di KBRI atau di Indonesia, kalian paling tidak sudah jelas siapa yang menikahkan dan siapa saksi-saksinya. Tapi kami tidak menyarankan. Baik, nah nanti kalau memang ada yang berniat untuk menikah di Malaysia, menanyakan persyaratannya apa saja, nanti bisa dilihat di portalnya KBRI. Di situ lengkap bagaimana untuk persyaratan, dokumen apa saja yang diperlukan kalau mau menikah di Malaysia, dan juga dokumen apa saja yang diperlukan untuk menikah di Indonesia. Itu semua ada di portal, nanti kami akan tampilkan di kolom komentar. Mohon kawan-kawan tim media membantu kami untuk nanti memberikan linknya di mana persyaratan itu bisa dilihat oleh kawan-kawan yang berkomentar semua di sini. Baik Pak, menarik sekali Pak kalau ngomongin masalah. Saya tambah satu lagi biar boleh, ini terkait dengan anak. Ini juga saran dan masukan kepada saudara-saudara kami pemegang IC merah ya. Pemegang IC merah yang mempunyai anak. Ini juga harus hati-hati betul ya. Banyak terjadi warga negara Indonesia pemegang IC merah mempunyai anak lahir di Malaysia ya. Pernikahannya betul, IC merahnya betul ya. Ternyata punya anak di Malaysia, didaftarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara terkait dengan sijil kelahirannya. Di situ tertulis bayi atau anak tersebut adalah warga negara Malaysia atau tertulis warga negara. Padahal bapak ibunya adalah warga negara Indonesia tetapi pemegang IC merah. Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan nggak masalah karena memang di pasal 1 huruf L ya kalau nggak silap bahwa memang dimungkinkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan sepanjang memang wilayah atau negara tersebut memberikan kemudahan atau fasilitas tersebut. Nah, Malaysia termasuk yang memberikan kemudahan, memberikan warga negara bagi penduduk tetap yang tinggal di Malaysia. Nah, ini ternyata banyak warga negara Indonesia punya anak di sini, keluar sijil kelahiran, tulisannya adalah warga negara, artinya adalah warga negara Malaysia. Namun, ketika orang tuanya pulang ke Indonesia, malah dibuatkan paspor Indonesia.
Jadi dari sini berangkat dengan paspor merah karena ada tulisan warga negara sehingga kepadanya diberikan hak untuk membuat paspor. Pulang ke Indonesia karena memang ya mohon kurang pengetahuan, dibuatkanlah yang namanya paspor Indonesia. Sementara sijil kelahiran yang memang tadinya adalah kelahiran Kuala Lumpur atau Selangor, dibuat lagi akta kelahiran di Indonesia menjadi lahir di Indonesia, kemudian timbul menjadi paspor hijau, paspor Indonesia. Suatu saat orang tuanya balik lagi ke Malaysia, anaknya ngikut lagi. Nah, di perlintasan terdetek sebagai warga negara Indonesia, masuk ke Malaysia. Karena memang warga negara Indonesia, ya kan harus mengikut orang tuanya IC merah. Nah, akhirnya si anak sampai di sini kembali dibuatkan paspor merah. Dan ditolak karena memang data perlintasannya sudah. Nah, ini jadi permasalahan. Lantas solusinya seperti apa untuk yang seperti ini? Saya sarankan, wahai saudaraku, kalau seandainya saudaraku sudah mendapatkan keistimewaan sebagai penduduk tetap, lantas punya anak, anaknya tertulis di sijil kelahiran adalah warga negara, silahkan dibuat paspor merah saja. Nanti datanglah ke kami di kedutaan, kalau seandainya akan ke Indonesia untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama, cukup dibuatkan afidavit. Afidavit adalah surat keterangan yang dilekatkan di paspor yang menerangkan bahwa anak tersebut mempunyai status berkewarganegaraan ganda terbatas. Jadi mestinya itu bukan mengganti paspor, tapi paspor merahnya ditempel afidavit. Afidavit ini diterbitkan oleh KBRI, dalam hal ini adalah atas imigrasi. Namun kalau seandainya memerlukan dukungan dari kami terkait status kewarganegaraan ganda terbatas anak tersebut, kami akan bantu dari atas hukum. Intinya jangan memalsukan atau membuat lagi yang namanya paspor di Indonesia karena ada kemudahan atau fasilitas yaitu afidavit. Yang bersangkutan bisa tinggal di Indonesia sampai dengan umur 18 tahun. Nah, ketika yang bersangkutan berumur 18 tahun memang harus ada kewajiban memilih apakah dia menjadi warga negara Malaysia atau menjadi warga negara Indonesia. Mungkin begitu, Mbak. Baik, Pak. Jadi ini jadi terang benderang, Pak, sebenarnya. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki IC merah, kemudian memiliki anak yang lahir di sini dan sudah memiliki status anaknya itu adalah warga negara, sampai ketika mau pulang ke Indonesia, dibuatkan saja paspor merahnya, kemudian mengurus afidavit di KBRI Kuala Lumpur, nanti ada layanannya di atas imigrasi. Nanti setelah anak ini berusia 18 tahun, anak ini dipersilahkan untuk memilih gitu Pak ya, mau sebagai warga negara Indonesia atau sebagai warga negara Malaysia. Betul, kurang lebihnya seperti itu. Baik Pak, ini tanpa ujung Pak kita kalau ngomongin masalah dokumen anak nih Pak. Ya memang dokumen anak sangat-sangat complicated lah permasalahannya. Tapi mungkin dicukupkan saja, kita alih ke tempat yang lain. Kemudian kalau seandainya ada pertanyaan terkait dengan anak, bisa dikirim via Facebook ataupun bisa dikirim via hotline WA kami. Baik, jika masih ada pertanyaan terkait dengan dokumen anak, bagaimana tata caranya dan semisal tadi belum jelas yang disampaikan oleh Pak Sony, bisa menanyakan melalui WhatsApp layanan atas hukum di nomor 0172660792. Jadi bisa berkonsultasi melalui WhatsApp. Pasti akan dibalas oleh tim atas hukum ya Pak ya. Insya Allah. Baik, kita berlanjut nih Pak ke yang selanjutnya tadi terkait dengan pencatatan pelepasan kewarganegaraan. Kan jadi ini maksudnya ini adalah diberikan kepada warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara Malaysia gitu. Itu harus lapor gitu ya Pak ya ke KBRI untuk menyatakan saya sudah menjadi warga negara Malaysia gitu. Lalu kalau tidak melakukan itu bagaimana Pak? Ya, jadi saya jawab agak panjang sedikit nggak apa-apa ya? Boleh, silakan Pak. Bahwa status kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat boleh dibilang ya sangat-sangat hakiki dan sangat-sangat fundamental. Sehingga ketika seseorang mendapatkan status kewarganegaraan itu sebisa mungkin dipertahankan. Kalau seandainya yang bersangkutan akan melepaskan, ya,
Melepaskan artinya nanti akan kehilangan kewarganegaraan, juga harus dipikirkan secara masak dan secara matang. Karena ini kan banyak aspek. Jangan sampai nanti sudah dilepaskan status kewarganegaraan Indonesia, menjadi orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, lantas balik ke Indonesia. Itu menjadi problem tersendiri. Karena undang-undang kewarganegaraan kita ini sebenarnya kan tidaklah berkehendak bahwa seseorang itu stateless. Jadi kembali terkait dengan pelepasan kewarganegaraan, sebenarnya negara ini sifatnya hanya mendeklar, Mbak. Kalau seandainya ada orang yang kehilangan kewarganegaraan, melepaskan kewarganegaraan, akan kami catat. Nah, kebetulan itu merupakan salah satu pelayanan kami di loket kewarganegaraan. Memang betul banyak warga negara Indonesia yang berubah atau berpindah menjadi warga negara Malaysia. Banyak yang melatar belakangi. Yang pertama, paling banyak adalah menjadi warga negara Malaysia akibat pernikahan. Mendapatkan jodoh orang Malaysia, lantas mempunyai anak, dan sudah istilahnya boleh dibilang mapan di Malaysia, sehingga yang bersangkutan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya menjadi Malaysia. Kemudian juga banyak pemohon dari kami adalah ex pemegang IC merah yang sudah lama tinggal di sini. Dari tahun 70 ada, udah kakek-kakek. Dari umur-umur ya 60 sampai 70 tahun akhirnya ingin mendapatkan melepaskan kewarganegaraan karena sudah lama tinggal di sini. Tapi sebagian juga ada anak-anak yang tadi dibahas di awal. Jadi intinya adalah kalau seandainya saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan sijil kewarganegaraan Malaysia memang seyogyanya dan diwajibkan untuk menyerahkan paspor yang dimiliki. Penyerahan paspor ini adalah tanda bahwa hubungan status kewarganegaraan akan dilepas, akan dilepas menjadi warga negara Malaysia sepenuhnya. Namun demikian, tidak serta-merta begitu saja ketika yang bersangkutan menyerahkan paspor lantas hilang sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya. Itu belum. Karena pada prinsipnya perwakilan atau kedutaan besar Republik Indonesia itu hanya mencatat pelepasan kewarganegaraan karena seseorang telah mendapatkan sijil kewarganegaraan negara Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan administrasi, maka paspor adalah dokumen Republik Indonesia yang memang sedang dipergunakan oleh orang tersebut. Karena orang tersebut sudah menjadi ex-WNI, maka dokumen negara tersebut diserahkan kepada kami. Sehingga dokumen negara tersebut istilahnya tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, lepas dari itu, kami akan melaporkan telah terjadinya kehilangan kewarganegaraan akibat diterimanya atau akibat adanya sijil kewarganegaraan oleh orang Indonesia tersebut. Nah, kami laporkan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta. Biasanya syarat-syaratnya yang pertama kami akan menarik paspornya. Yang kedua adalah yang pertama kami akan melihat sijil kewarganegaraan. Tanpa ada sijil kewarganegaraan yang bersangkutan tidak bisa serta-merta menyerahkan paspor. Membalikan paspor nggak bisa. Kami akan tolak. Karena akan kami sampaikan, ini konsekuensinya bukan hanya menyerahkan sebuah dokumen, tapi nanti hak-hak Anda akan hilang semuanya. Sehingga akan kami pastikan bahwa yang bersangkutan mempunyai sijil kewarganegaraan yang sah dari Jabatan Pendaftaran Negara. Kemudian juga kami akan tanya, apakah sudah mempunyai apakah sudah mempunyai IC biru? IC biru adalah semacam KTP, Ini adalah next setelah sijil kewarganegaraan adalah dia akan mendapatkan IC biru. Oke, IC biru nggak masalah sepanjang memang ada sijil kewarganegaraan. Karena memang ada beberapa Jabatan Pendaftaran Negara itu mensyaratkan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan sebelum memastikan penyerahan paspor. Kami keluarkan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan untuk diterbitkan IC biru dan syarat pembuatan paspor Malaysia. Oke, setelah kami terima penyerahan paspor dengan memastikan bahwa dokumennya memang sudah memenuhi syarat, kami terbitkan surat keterangan penerimaan penyerahan paspor dan pencatatan kehilangan kewarganegaraan
dikarenakan seseorang atau pemegang paspor tersebut telah mendapatkan sijil kewarganegaraan Malaysia. Selanjutnya terhadap pencatatan ini akan kami laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan surat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang daftar nama orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan. Nah, ketika Menteri Hukum dan HAM menandatangani daftar nama orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan tersebut, maka 100% ya ex warga negara Indonesia lepas statusnya yang semula warga negara Indonesia menjadi warga negara asing, dalam hal ini tentunya Malaysia. Lantas kalau seandainya nggak melaporkan bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Betul. Nah, ada konsekuensinya nggak, Pak? Tentunya konsekuensi hukum itu tidak secara langsung. Namun demikian, catatan-catatan yang bersangkutan, catatan-catatan administrasi kependudukan di Indonesia itu kan belum dicabut nih. Kalau seandainya tiba-tiba nanti ada tagihan pajak, tiba-tiba ada hal-hal yang bersifat perdata di Indonesia, karena memang belum dicabut ya, statusnya, itu masih harus ditagihkan kepada yang bersangkutan. Contohnya, kalau seandainya yang bersangkutan mempunyai pajak lah, punya harta kekayaan, kan bagaimanapun biasanya seseorang yang berpindah kewarganegaraan masih punya aset di Indonesia, Mbak. Betul. Nah, aset-aset ini tidak bisa dibereskan kalau yang bersangkutan memang tidak istilahnya mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum tentang orang-orang yang telah kehilangan kewarganegaraan. Ini bahayanya, meskipun jarang terjadi, tapi itu tujuannya bahwa seseorang harus jelas apakah dia warga negara Indonesia yang kehilangan atau sebagian atau penuh. Saya jadi agak melebar contoh ini ya. Ini kan belakangan ini kan ada seseorang yang mengaku, kasus terakhir nih ya, kasus yang diduga penistaan agama. Itu kan yang bersangkutan mendeklar saya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Kan itu namanya sepihak. Artinya sepanjang Menteri Hukum dan HAM belum menerbitkan surat keputusan kehilangan, yang bersangkutan masih sepihak. Belum sepenuhnya, dia masih warga negara Indonesia. Cuma memang konteksnya kalau memang betul adalah sedang dalam proses pelepasan. Baik. Jadi memang harus diurus sampai dengan tuntas. Baik, jadi pesannya di sini adalah bagi kawan-kawan yang sudah status kewarganegaraannya telah berpindah menjadi warga negara Malaysia, kami harapkan untuk segera melapor ke KBRI Kuala Lumpur dengan membawa sijil kewarganegaraan ya Pak ya, dan IC biru. Kalaupun ada sijil kewarganegaraan saja tidak masalah ya Pak ya. Baik, seperti ada itu. Tambahan, karena memang ini adalah proses yang memang panjang sampai dengan Kementerian Hukum dan HAM, ada pengenaan biaya PNBP sebanyak Rp145 Malaysia, dan itu dibayar melalui loket kami dan akan kami setorkan kepada kas negara. Baik, jadi ada tarifnya ya Pak, dan sudah ditetapkan memang dari pusat seperti itu. Ini ketentuan dari Jakarta. Baik, nah semisal sudah melepaskan kewarganegaraan dan suatu saat nih Pak ternyata berkeinginan kembali untuk menjadi warga negara Indonesia, apakah masih bisa atau gimana Pak? Ini banyak terjadi kasus bukan hanya saja di Malaysia, tapi juga banyak di negara-negara lain. Banyak pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah kehilangan kewarganegaraan karena saya menikah dengan pria idaman, tapi ternyata pria idaman itu menceraikan saya. Sementara saya dan anak-anak saya sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan dan peraturan pemerintah, ya, secara hukum masih bisa membuka kesempatan bagi ex warga negara Indonesia untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui proses perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia. Nah, perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia ini ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Karena Menteri Hukum dan HAM yang bisa menghilangkan, maka Menteri Hukum dan HAM pula yang bisa menimbulkan kembali. Aturannya ada di peraturan pemerintah. Ya, namun demikian, karena memang orang-orang yang kehilangan biasanya berada di luar negeri, Kementerian Hukum dan HAM memberikan kemudahan dengan melakukan permohonan via online. Jadi mungkin nanti diarahkan saja
coba dibuka di laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dijenahu.go.id. Kalau tidak, ada satu yang langsung ke link permohonan tersebut adalah www.sake.ahu.go.id. Oke, coba kita ulang ya Pak. Di www.sake.ahu.go.id. Oke. Nah, namun demikian karena ini nanti banyak persyaratan, kalau seandainya memang teman-teman atau saudara kami yang ada di Malaysia ingin mengakses ke laman tersebut untuk istilahnya memohon memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, silahkan berkonsultasi dulu kepada kami biar nanti kami bantu untuk melakukan pendaftaran dan membantu untuk menggait syarat-syaratnya seperti apa yang harus dipenuhi. Baik, terima kasih Pak Sony. Ini terakhir Pak, terkait dengan layanan konsultasi hukum nih Pak. Konsultasi hukum apa saja Pak yang diberikan oleh atas hukum, dan juga konsultasinya bentuknya seperti apa Pak? Apakah datang langsung ke KBRI face to face atau via telepon, via WhatsApp? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sony. Sebenarnya atas hukum itu mempunyai satu tugas yang boleh dibilang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat, malah kalau di Malaysia boleh dibilang sangat berat dan kompleks, yaitu terkait dengan bantuan hukum. Namun demikian memang harus diakui ya, bahwa bantuan hukum di Indonesia saja yang memang berada di ranah wilayah sendiri juga belum bisa berjalan dengan efektif. Nah, kami sebenarnya sedang merintis bagaimana kita bisa memberikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di Malaysia. Namun, bantuan hukum itu kan konteksnya luas, Mbak. Ya, bukan bantuan hukum hanya dalam bentuk saya membantu memberikan advokasi, kami membantu pengacara untuk membebaskan atau meringankan hukuman bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Tapi kalau bantuan hukum itu kan boleh dibilang ada yang namanya informasi hukum. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak orang mengenal dengan penyuluhan hukum. Nah, ini juga sebenarnya salah satu tugas yang memang selama ini belum bisa dijalankan secara efektif di Malaysia. Karena memang kondisinya sedang COVID, kemudian juga kita tidak bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Ya, itu salah satu ya. Kemudian juga ada yang namanya konsultasi, ya, konsultasi hukum. Konsultasi hukum bisa langsung, kalau langsung kami terima di loket kami, di loket pelayanan atas hukum. Namun juga konsultasi hukum itu bisa via online. Silahkan kalau ada permasalahan hukum bisa kita diskusikan. Atau mungkin ya, kalau orang mempunyai rencana tapi ada efek atau ada imbas atau ada pengaruhnya terkait dengan hukum, umpama saya mau menikah di Malaysia dengan warga negara Malaysia, sebelum saya mengurus surat-suratnya, apa sih langkah-langkah yang harus kami persiapkan dulu umpama, nanti insya Allah akan kami jawab. Kemudian kalau seandainya saya warga negara Indonesia, pemegang IC merah, punya aset di Indonesia, saya akan membagi waris kepada anak-anak saya, bagaimana caranya nanti juga kami akan bantu. Atau mungkin warga negara Malaysia yang ingin melakukan investasi di Indonesia umpama, apa sih syarat-syaratnya atau bagaimana prosedurnya sih, mungkin juga bisa kami bantu. Jadi artinya dalam konteks yang lebih luas. Kemudian selain itu juga yang namanya bantuan hukum juga mediasi umpama nih. Di KBRI Kuala Lumpur kan sebenarnya ada Satgas PPT, Satuan Tugas Perlindungan dan Pelayanan WNI. Di situ memang lintas fungsi ya. Ya, kami di hukum dalam konteks Satgas PPT sebenarnya supporting, lebih ke supporting. Dan terakhirnya sebenarnya kami ingin istilahnya mengefektifkan. Kalau seandainya memang harus ada bantuan hukum dalam konteks advokasi, coba kami juga sediakan istilahnya anggarannya. Namun demikian anggarannya ini kan sangat terbatas. Sementara kasusnya banyak sekali, sehingga tentunya harus ada filter, harus ada pemilihan. Nah, terkait dengan ini nanti tentunya ada Satgas PPT yang bisa istilahnya memilah apakah ini perlu diberikan advokasi, bantuan lawyer atau apa. Baik, tapi paling Pak. tidak yang konsultasi hukum coba dimanfaatkan. Baik, wah ini mengenai konsultasi hukum tadi buat kawan-kawan bisa langsung berkonsultasi melalui WhatsApp yang sudah ada di Running Iya, mungkin itu lebih efektif. Baik, wah ini menarik sekali Pak, komprehensif Pak dari awal sampai akhir, dan tidak terasa kita sudah
Sudah 1 jam menjelang- lebih Pak. Oh, 1 jam lebih. Sudah 1 menjelang jam buka, lebih, ya? sudah menjelang buka puasa. Ini kita ngabuburit bersama Pak Sony hari ini. Iya. Baik Pak, terakhir Pak, pesan-pesan singkat Pak kepada WNI kita, saudara-saudara kita. Karena ini tidak hanya disaksikan oleh kawan-kawan kita yang ada di Malaysia saja Pak, tapi dari Indonesia dan juga dari Taiwan Pak. Oh, dari Taiwan juga ya. Ya, mohon ini Pak, himbauan singkatnya Pak. Himbauan singkatnya yang pertama ya, apa ya yang paling mengena untuk warga negara Indonesia di Malaysia? Yang pertama ya, jangan abaikan status kewarganegaraan, jangan abaikan dokumen. Status kewarganegaraan adalah sesuatu ya yang memang harus melekat pada orang. Nah, status kewarganegaraan ini dibuktikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumen Indonesia, paspor, KTP dan lain-lain, semuanya menerangkan warga negara Indonesia. Sehingga ya, wahai saudaraku sebangsa setanah air, terutama yang ada di Malaysia, betul-betullah kalian itu menjadi warga negara Indonesia yang baik, apalagi yang berada di Malaysia. Caranya salah satunya adalah, wahai kalian, lengkapi diri kalian dengan dokumen yang baik, dokumen yang benar secara hukum. Kalau memang berada di luar negeri, tentunya adalah paspor. Jaga baik-baik paspor. Boleh dibilang paspor adalah nyawa kedua kalian. Ya. Kemudian kalau seandainya ada permasalahan kehilangan paspor atau kehilangan dokumen yang lain, silahkan datanglah ke kedutaan. Nanti di kedutaan akan diarahkan kemana sebenarnya istilahnya pihak yang paling tepat untuk membantu permasalahan. Kemudian terkait dengan anak, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi jangan sia-siakan anak. Sebisa mungkin cukupi kebutuhan hidupnya dalam bentuk kebutuhan fisik, ya, makan, minum dan lain-lain. Tapi jangan abaikan juga kebutuhan jaminan tentang identitas anak dalam bentuk dokumen. Artinya uruslah anak dengan baik dan benar dokumennya. Kalau memang dokumen belum bisa untuk anak, ibunya nanti turun kepada anaknya dan seterusnya. Mungkin kurang lebihnya cuma itu. Baik, terima kasih Pak Sony. Semoga apa yang tadi Pak Sony sampaikan dan juga tadi beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab bisa menambah wawasan teman-teman semua dan juga terutama saya juga Pak. Saya juga menambah ilmu di sini dan saya yakin pasti semakin banyak kawan-kawan kita yang tercerahkan atas diskusi kita hari ini. Dan sebelum menutup acara sore hari ini, saya juga ada sedikit Pak pesan-pesan untuk teman-teman di sini. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa seperti sudah disampaikan sebelumnya ya di edisi sebelumnya di Facebook Live sebelumnya bahwa mengenai lapor diri nih Pak. Ini penting sekali. Penting sekali. Betul. Jadi kepada kawan-kawan yang tinggal di Malaysia, pekerja migran Indonesia maupun warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di Malaysia, silahkan melakukan lapor diri pada portal Peduli WNI, peduliwni.kemlu.go.id. Itu yang pertama Pak. Ya. Satu lagi Pak, terkait dengan ini Pak, kan sebentar lagi kita mau lebaran nih Pak. Oh iya. Masih 3 minggu lagi. Jadi kami mengimbau kepada kawan-kawan semua, KBRI mengimbau kepada kawan-kawan semua yang ada di Malaysia untuk tidak mudik dulu ke Indonesia untuk pada tanggal 6 sampai 17 Mei ya. Ini sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 12 dan juga nomor 13. Namun demikian Pak, jika memang ada keperluan mendesak, misal kawan-kawan memiliki keperluan mendesak yang mengharuskan untuk pulang, semisal ada kematian keluarga, kemudian sakit, kemudian juga akan melahirkan ataupun sedang hamil menuju persalinan, bisa mengajukan permohonan kepada KBRI untuk mendapatkan surat izin keluar masuk. Jadi permohonan ini bisa disampaikan melalui alamat email info@nakerkbrikl.com dengan melampirkan foto paspor atau SPLP, kemudian foto izin tinggal atau permit atau COM sekiranya akan pulang mengikuti rekalibrasi tenaga kerja, rekalibrasi pulang. Kemudian foto tiket dan juga jangan lupa menyebutkan kota tujuannya kemana pulangnya. Gitu Pak. Jadi wah ini nggak kerasa sudah sebentar lagi buka puasa nih Pak. Baik. Saya rasa juga kawan-kawan di rumah juga sedang siap-siap nih Pak sambil menunggu buka puasa. Mengakhiri sore ini Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sony atas waktu yang sudah diluangkan bisa berbagi bersama kita semua sore hari ini dan saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kami juga mohon maaf sekiranya terdapat kata-kata yang kurang berkenan diterima dan untuk kedepannya nantikan selalu Facebook Live KBRI dengan tema-tema yang baru.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di edisi live Facebook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.